Halo semua, bersama saya Mas Ayu, kita akan kembali melanjutkan pembahasan modul Convolutional Neural Network. Ini adalah video kelima, kita akan membahas tentang backpropagation. Backpropagation merupakan algoritma pembelajaran yang paling banyak digunakan untuk neural network saat ini. Tujuannya untuk mendapatkan set bobot yang terbaik sehingga meminimumkan error. Misalkan bobot saat ini berada pada posisi yang ada pada hitam ini, kemudian backpropagation akan melakukan iterasi untuk mendapatkan set bobot yang terbaik sehingga diminimumkan dengan memilih negatif gradient sampai dia mendapatkan loss atau error yang terendah. Terdapat 3 tahapan pada backpropagation, yaitu forward propagation, backward, dan update wait. Backpropagation untuk CNN tidak berbeda jauh dengan backpropagation untuk ANN lainnya. Misalkan model kita terdiri atas satu convolution layer dan satu output layer. Kemudian di sini kita menghitung untuk konvolusi dulu, kita hitung nilainya sehingga menghasilkan feature map yang di sini dinyatakan dengan H, bobot atau kernel yang digunakan dinyatakan dengan K di sini. Lalu setelah kita mendapatkan nilai H digunakan untuk menghitung output dengan menggunakan matriks bobot W. Nah, setelah kita mendapatkan output, kita bisa menghitung error. Setelah itu, kita lakukan backward propagation untuk menghitung error dari setiap neuron. Jadi, karena kita akan menggunakan negatif gradient, kita harus menghitung gradiennya, yaitu gradient dari E terhadap W dan E terhadap K. Untuk menghitung gradient E terhadap W, maka kita menghitung turunan E terhadap W. Nah, ini digunakan aturan rantai. Kemudian begitu juga untuk untuk layer konvolusinya. Kita menghitung turunan E terhadap K. Setelah kita dapatkan, kita update bobot K dan kita update bobot W dengan menggunakan negatif gradient. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan sigmoid untuk convolution maupun untuk output layer dan kita menggunakan error ini, maka untuk mengupdate bobot, kita bisa lihat bahwa ini adalah faktor yang merupakan turunan dari error dan ini adalah faktor yang merupakan turunan dari sigmoid. Begitu juga pada update bobot W, ini adalah turunan dari error dan ini adalah turunan dari sigmoid. Sekarang kita akan lihat contoh yang lebih kompleks. Di sini terdapat satu convolution layer dan terdapat satu hidden layer berupa fully connected dan satu output layer dengan menggunakan softmax. Untuk arsitektur tersebut, kita akan lihat contoh perhitungan forward propagation-nya. Kita akan mulai dengan input berupa matriks 5x5, kemudian disediakan kernel, ada 2 kernel di sini dengan ukuran 3x3. Lalu dihasilkan feature map yang disebut dengan X1 di sini dengan ukuran 3x3 sebanyak 2 channel. Lalu dilakukan relu 1 namanya, kemudian dilakukan pooling sehingga menghasilkan X2, lalu X2 di flatten, kemudian kita masuk ke fully connected pada hidden layer dengan menggunakan W2 di sini sehingga menghasilkan X3 yang kemudian menggunakan fungsi aktivasi relu sehingga dihasilkan relu 2. Ini adalah hasil dari fully connected layer ini. Kemudian kita punya W3 untuk menghubungkan antara fully connected layer dengan output yang menggunakan softmax. Kemudian kita hitung hasilnya softmax yang ada di sebelah kanan ini. Misalkan contoh sebelumnya itu kita gambarkan dalam bentuk 3 layer seperti ini. Lalu
proses forward propagation-nya ini menggunakan W1 untuk layer konvolusi, W2 untuk menghubungkan antara konvolusi dengan fully connected pada hidden layer, kemudian W3 untuk menghasilkan output. Lalu dihitunglah error, yaitu log loss, karena biasanya softmax itu menggunakan log loss, yaitu minus log dari peluang kelas target yang sebenarnya. Lalu dihitung gradien dari error, yaitu turunan error terhadap W3, turunan error terhadap W2, dan turunan error terhadap W1. Kemudian dilakukan update weight menggunakan aturan rantai tersebut. Perhitungan gradien untuk output unit yang menggunakan softmax dan errornya berupa log loss adalah turunan error terhadap W3 menggunakan aturan rantai. Kita lihat turunan error terhadap net ini adalah turunan error, yaitu turunan dari log loss. Kemudian turunan net terhadap W3 itu adalah nilai relu 2. Untuk contoh kita yang sebelumnya, kita akan menghitung turunan error terhadap net. Kita menggunakan output yang ada sebelumnya. Prediksinya adalah kelas 0 ini, tetapi ternyata nilai yang benar itu adalah label terakhir. Oleh karena itu, nilai error kita itu adalah error dari peluang label yang terakhir ini, yaitu 33,93. Kemudian, kita lanjutkan dengan menghitung error atau turunan error terhadap net. Nah, turunan error terhadap net untuk yang bukan target kelas, maka langsung menggunakan peluang itu sendiri, sedangkan untuk yang target kelas menggunakan rumus minus 1 dikurang peluangnya. Sekarang kita akan menghitung turunan error terhadap W3. Kita sudah menghitung sebelumnya turunan error terhadap net. Kita dapatkan nilai seperti ini. Lalu turunan net terhadap W3 itu, karena ini adalah perkalian antara relu 2 dengan W3, maka dihasilkan turunannya adalah relunya. Lalu kita lakukan perkalian sehingga didapatkan nilai turunannya. Begitu juga untuk perhitungan turunan error terhadap W2, kita lakukan aturan rantai seperti pada contoh ini. Detailnya bisa dilihat di link yang diberikan. Terakhir, kita menghitung turunan error terhadap W1 seperti yang ada pada slide. Sebagai penutup, backpropagation untuk CNN tidak berbeda dengan backpropagation untuk ANN lainnya. Kita sudah melihat contoh backpropagation untuk CNN yang menggunakan sigmoid sebagai fungsi aktivasi, ataupun kita sudah melihat contoh backpropagation untuk CNN dengan menggunakan relu dan softmax pada output layer dengan errornya menggunakan log loss.